Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriamsyah dari kelompok 7 dan saya akan menjelaskan tentang aplikasi web based saya. Di sini kita ada diagnosa penyakit. Di sini saya sudah jalanin servernya seperti ini. Lalu ini dijalankan di localhost ya. Kita ke bagian login page dulu. Nah, di login page ini ada username dan password dan di register ada name, username, password, password confirmation. Nah, kita login untuk admin dulu. Oke, saya jelaskan tentang presentasi ini. Pada presentasi ini, kita akan membahas tentang certainty factor yang menjadi elemen penting dalam penilaian tingkat keyakinan terhadap informasi yang kita miliki. Mari kita eksplorasi certainty factor sebagai alat yang memungkinkan kita mengukur sejauh mana kita yakin terhadap keakuratan dan informasi. Dalam pembicaraan kita kali ini, akan dijelaskan bagaimana certainty factor membantu kita mengelola ketidakpastian dan memberikan landasan kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, seperti ini kita dicek web based-nya. Kita bisa input nama. Lalu kita bisa input dia punya penyakit apa, seperti demam, batuk, mual, nyeri otot, kram otot, muntah, tubuh nyeri, nyeri sendi, dan lain-lain. Kita bisa cek dan kita bisa input dia tuh punya penyakit ini atau tidak. Di sini tuh ada inputnya pasti tidak, hampir pasti tidak, kemungkinan besar tidak, mungkin tidak, mungkin, sangat mungkin, hampir pasti, dan pasti. Contoh saya memiliki demam, mungkin tidak, batuk, mungkin tidak, mual, mungkin tidak, nyeri otot, mungkin tidak, kram otot, mungkin. Ini sebagai contoh ya guys. Muntah mungkin, lalu tubuh nyeri mungkin tidak, ya mungkin. Oke, sebentar di sini. Oke, ini loading dulu untuk hasilnya. Berikut adalah hasil dari diagnosa penyakit. Nah, saya akan menjelaskan dulu. Certainty factor bukan hanya sekedar konsep, tetapi suatu metode yang memungkinkan kita mengkomunikasikan dan menganalisis tingkat keyakinan terhadap informasi yang kita miliki. Dengan membahas certainty factor, kita dapat melihat bagaimana hal ini membantu mengurangi keraguan dan memberikan dasar yang solid untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Seperti ini, gejala demam mungkin tidak, C-Pfizer adalah 0,4, minus 0,4. Lalu demam tinggi ada 0,8, batuk minus 0,4. Nah, certainty factor memberikan struktur bagi penilaian kita terhadap kepastian suatu informasi, dan kita akan membahas cara efektif mengaplikasikannya dalam konteks pengambilan keputusan. Seperti ini ya Pak. Nah, ini tampilannya. Lalu di sini ada riwayat diagnosanya. Di sini tuh ada beberapa persennya, cacingan, campak, dan lain-lain. Kita bisa view datanya di sini. Seperti ini. Ini tampilan yang tadi. Sebentar ya, ini dicek dulu. Di sini itu ada daftar user. Seperti ada Fikri Dev. Ini adalah table usernya. Lalu di sini ada daftar penyakit, influenza, demam berdarah, dan lain-lain. Nah, influenza secara langsung apabila cipratan air dari mulut mengenai orang lain saat bersin, batuk, atau berbicara. Penularan secara tidak langsung terjadi apabila Anda menyentuh. Ini penyebabnya ya. Seperti ini, demam demam berdarah, virus dengue masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Di sini tuh udah ada penjelasannya, daftar penyakitnya. Lalu di sini tuh ada daftar gejala, ada nama gejala, di sini ada kodenya ya. Nah, di sini tuh ada rulesnya. Di sini ada nilainya, ada settingan nilai seperti ini. Ini adalah tabel gejala, dan di sini ada dashboard, total user, total diagnosa, daftar penyakit, daftar gejala, dan ini untuk admin ya. Mari kita login user. Di sini saya udah daftar akunnya.
di loginin dulu. Nah, di sini tuh ada tabel diagnosa penyakit, hampir sama di admin, tapi kalau di admin tuh dia tuh hanya input melalui from admin. Dan kalau user tuh hanya ada tabel ini aja, diagnosa dan riwayat diagnosa. Jadi, data tersebut hanya ada ketika user login dari eh, jadi data tersebut hanya terdapat ketika user login dari akun tersebut. Seperti ini contohnya. Saya akan buat. Nah, penggunaan certainty factor tidak hanya membuat kita lebih yakin dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat untuk memahami dan menjelaskan dasar keyakinan kita terhadap suatu fakta atau data. Seperti ini. Di sini tuh ada data-datanya. Lalu di sini ada riwayatnya. Di influenza minus 23% dan campak 81%. Mungkin mungkin hanya segitu aja penjelasan dari saya. Dari kelompok 7 yaitu alis anggotanya adalah Apreamsia untuk mengerjakan web based ini. Dan saya